Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Fahri Kusardono, MT, dosen pada program studi Proses Manufaktur jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Bandung. Saya mengampu mata kuliah 21 PM 3010 mengenai perencanaan pabrik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah teori dan praktik yang bertujuan memberikan kemampuan merencanakan suatu pabrik kepada mahasiswa. Topik yang dipelajari meliputi yang pertama, dasar perencanaan pabrik. Yang kedua, mengenai penentuan lokasi pabrik. Yang ketiga, time study. Yang keempat, perancangan proses. Yang kelima, analisis aliran. Yang keenam, analisis aktivitas tata letak. Dan yang terakhir, ada mengenai kebutuhan ruang. Perkuliahan nantinya akan dilaksanakan dengan metode project-based learning yang dijalankan secara hybrid atau blended learning. Penilaian nantinya dilakukan berdasarkan capaian pembelajaran yang telah ditentukan pada masing-masing bahasan melalui penugasan individu dan kelompok. Lalu nanti akan ada tes formatif dan yang terakhir ada tes sumatif. Kemampuan yang diharapkan setelah mengikuti kuliah ini ada 3. Yang pertama, menguasai prinsip dan teknik perancangan produk, proses manufaktur, dan sistem manufaktur di dalam perencanaan pemilihan lokasi pabrik dan investasi fasilitas pabrik. Yang kedua, menguasai konsep teoritis sains alam, aplikasi matematika rekayasa, prinsip-prinsip rekayasa, sains rekayasa, dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisa dan perancangan produk, proses manufaktur, dan sistem manufaktur di dalam perencanaan tata letak fasilitas pabrik. Yang ketiga, mampu menemukan sumber masalah pada proses manufaktur, rekayasa produk, dan sistem manufaktur melalui proses penyelidikan, analisa, interpretasi data, dan informasi. Berdasarkan prinsip-prinsip rekayasa dalam nilai aset perusahaan, pendekatan pemilihan lokasi pabrik, dan pengaturan tata letak fasilitas, dan metode pemilihan lokasi pabrik dan analisis pengaturan tata letak fasilitas. Baik, sesuai dengan materi yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa pabrik memerlukan lokasi yang sesuai. Oleh karena itu, maka analisis mengenai lokasi pabrik itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Mengapa lokasi itu menjadi penting? Karena nantinya akan berhubungan dengan berbagai faktor di dalamnya. Baik faktor dari sisi teknis maupun dari sisi ekonomi. Maka pertama kali kita harus mengenali dulu apa itu yang dimaksud dengan pabrik. Kadang-kadang kita menukarkan antara istilah pabrik dengan istilah industri itu sendiri. Kalau kita perhatikan, sebenarnya pabrik itu lebih kecil dibandingkan dengan industri. Kalau kita bicara industri itu ada industri dari hulu maupun sampai dengan industri hilir. Dan ketika kita bicara mengenai pabrik, pabrik ini sendiri merupakan suatu tempat pengolahan material dari benda yang belum jadi menjadi barang yang jadi. Artinya menjadi finish product. Ketika kita bicara mengenai hal tersebut, maka sebenarnya produk yang jadi itu menjadi sesuatu yang relatif tergantung daripada jenis pabrik yang dituju. Artinya pabrik yang memang dijadikan suatu acuan oleh kita. Sebagai contoh misalnya kalau kita bicara mengenai pabrik Krakatau Steel, maka produk jadinya itu sendiri adalah plat besi. Dan barang yang belum jadinya itu adalah biji besi. Kalau seandainya kita bicara mengenai produk pembuatan misalnya lemari. Ketika kita bicara lemari, maka barang mentahnya itu sendiri adalah yang menjadi produk jadi dari Krakatau Steel. Artinya plat bajalah yang masuk di dalamnya hingga menjadi lemari besi. Nah,
Kalau kita bicara mengenai pabrik, kita tidak bisa hanya berbicara mengenai peralatan dan mesin saja. Namun dia merupakan elemen yang berpadu antara faktor, di sini ada faktor manusia, mesin dan peralatan, gitu ya, mesin dan peralatan. Jadi ada faktor manusia yang terlebih dahulu muncul di dalamnya. Lalu ada faktor manusia, mesin peralatan, lalu ada material di dalamnya, ada energi, uang, informasi dan sumber daya alam yang dikelola secara bersama-sama. Nah, kalau kita bicara mengenai pabrik, ada masalah-masalah yang timbul dari pabrik itu sendiri. Masalah apa? Pertama adalah bahwa masalah ini adalah masalah yang cukup kompleks. Kalau kita bicara masalah cukup kompleks, artinya melibatkan berbagai macam hal di dalam sana. Jadi hanya ada faktor manusia, ada faktor alam, dan ada faktor peralatan di dalamnya. Maka kalau kita perhatikan di sini, ada beberapa hal mengenai masalah pabrik itu sendiri. Pertama, kita harus mempertimbangkan adanya perluasan pabrik. Ingat bahwa pabrik ini sendiri didirikan sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kalau kita bicara mengenai kebutuhan konsumen, maka kebutuhan itu akan meningkat dengan meningkatnya jumlah penduduk. Maka otomatis sebenarnya ketika kita bicara mengenai pabrik, dengan memenuhi kebutuhan tersebut, maka suatu saat nanti pabrik tersebut harus melakukan ekspansi. Nah, kalau kita bicara mengenai ekspansi sendiri, ada dua cara melakukan ekspansi. Ekspansi bisa dilakukan secara horizontal maupun bisa dilakukan secara vertikal. Namun yang paling umum dilakukan kalau kita bicara mengenai industri pengolahan logam, kita tahu bersama lah kalau industri pengolahan logam itu sendiri berhubungan dengan mesin-mesin yang tidak mungkin kita taruh dia di lantai 2. Dia akan selalu ditaruh di lantai pertama karena kita membutuhkan rigiditas dari peralatan tersebut. Sehingga ekspansi ini sendiri otomatis dia akan dilakukan secara horizontal di dalamnya. Perluasan pabrik. Ya, kita bicara mengenai perluasan pabrik. Nah, seandainya jika tidak memungkinkan untuk melakukan perluasan pabrik, maka yang dilakukan adalah membuat sentral-sentral unit kerja. Jadi artinya kita bisa menyebarkan plan-plan itu di berbagai kota yang terhubung dalam satu jaringan. Jadi misalnya katakanlah membuat engine di Jakarta, membuat rangka di Bandung, atau bisa membuat roda nantinya di Surabaya. Itu memungkinkan sekali kalau kita bicara mengenai pabrik. Lalu yang berikutnya ada faktor-faktor mengenai ekonomik. Jadi artinya di sini ada perubahan pasarnya itu sendiri. Itu ya kalau kita bicara pasar ada kebutuhannya. Baik, lokasi pemilihan pabrik. Dasar pemilihan lokasi pabrik. Biasanya kalau kita memilih pabrik itu ada secara geografis, itu paling umum dilakukan adalah secara geografis. Kita membaginya menjadi 3 hal, yaitu nantinya di kota besar, di dalam kota, di pinggir kota, atau malah keluar dari kota itu sendiri. Artinya di pinggirnya dari pinggir kota. Nah, kalau kita mengapa memilih yang dalam kota? Kalau kita bicara di dalam kota besar, pertama, alasan pemilihan itu adalah diperlukan tenaga kerja terampil dalam jumlah besar. Kita ketahui bersama bahwa lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga pelatihan umumnya ada di kota-kota besar. Yang kita katakan lembaga pendidikan pelatihan tidak sembarang lembaga pelatihan, artinya yang memang berkualitas tinggi. Umumnya tersebar di kota-kota besar, bisa Bandung, bisa Surabaya, Jakarta, Malang, dan seterusnya. Sehingga itu kita mendekatkan pabrik itu terhadap tenaga kerjanya itu sendiri. Lalu yang kedua, proses produksi juga sangat tergantung pada fasilitas yang umumnya hanya ada di kota besar saja. Lalu yang berikutnya ada kontak dengan pelanggan juga akan bisa lebih dengan cepat dan mudah. Kalau kita bicara mengenai pasarnya itu adalah sebenarnya pasar dari industri manufaktur itu paling banyak adalah ada di kota besar. Lalu berikutnya sarana transportasi dan komunikasi juga akan lebih mudah didapatkan. Ini kalau kita bicara mengenai yang kota besar. Lalu berikutnya ada juga yang memang di pinggir kota. Kalau kita bicara pinggir kota mungkin biasanya adalah pabrik-pabrik yang jenisnya adalah lebih padat tenaga kerjanya. Umumnya kalau kita cari yang semi keterampilan atau biasa tenaga yang perempuan. Mengapa perempuan? Karena perempuan punya kecenderungan untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan lebih teliti dibandingkan dengan laki-laki. Lalu berikutnya menghindari juga pajak yang berat. Karena kalau kita ketahui bersama, di kota-kota besar pajak sudah otomatis lebih tinggi. Lalu berikutnya tenaga kerja juga dapat tinggal berdekatan dengan lokasi pabrik. Karena harga properti ada di pinggir kota jauh lebih murah dibandingkan dengan kalau kita bicara properti yang ada di. Dan yang terakhir ada lokasi yang jauh di luar kota. Kalau kita memerlukan bahwa proses ini memerlukan manufaktur produk-produk yang berbahaya. Oke, faktor penentuan lokasi pabrik berikutnya. Faktor penentuan lokasi pabrik itu ada beberapa hal di sini. Yang pertama ada dari lokasi pasar. Ini biasanya umum digunakan. Kita menggunakan lokasi pasar yang lebih didekatkan kepada lokasi pasar. Lalu berikutnya adalah lokasi sumber bahan baku. Ini adalah faktor kedua yang umumnya orang gunakan ketika kita bicara mengenai
di mana sih sebenarnya kita mendirikan suatu pabrik. Yang ketiga adalah transportasi. Yang keempat, ini ada sumber energi. Jadi artinya kita lebih mendekatkan dia terhadap sumber energi. Dalam hal ini sumber energi listrik umumnya. Kalau kita semakin jauh dari sumber energi listrik, voltase akan turun, maka otomatis akan bisa lebih merusak peralatan kalau kita memaksakan dia terlalu jauh dari sumber energinya. Lalu berikutnya ada air, sumber air dan adanya limbah industri, itu juga jadi satu faktor pertimbangan daripada kita merencanakan suatu pabrik. Lalu berikutnya juga ada iklim, jadi kondisi cuaca di dalamnya. Lalu tenaga kerja dan tingkat upah. Berikutnya juga ada undang-undang dan sistem pajak. Ini jadi sesuatu yang memang jadi pertimbangan ketika kita menentukan lokasi. Pemilihan lokasi pabrik. Kalau kita bicara mengenai pendekatan pemilihan lokasi pabrik, maka yang harus diperhatikan pertama adalah mengenai ongkos umumnya. Kalau kita bicara mengenai manufacture, bicara mengenai pabrik, maka kita pasti otomatis membicarakan mengenai ongkos. Itu ya. Lalu sebenarnya bagaimana sih menghubungkan antara faktor ekonomi tadi dengan faktor teknis dalamnya? Dan termasuk faktor sosial. Jadi kita bicara mengenai pabrik itu bicara mengenai berbagai macam hal di dalamnya. Maka yang pertama yang harus diperhatikan, dilihat di sini adalah source of production input. Jadi ada 3 hal di sini sebenarnya. Ada mengenai human resource, jadi artinya sumber daya manusia. Lalu ada sumber daya alam, natural resource. Jadi ada material, ada energi dan sebagainya. Termasuk juga others. Kita bicara others itu ada jasa konsultasi, informasi di sini. Jadi artinya kalau di sini ada informasi pun termasuk dalam jenis sumber daya di dalamnya. Ya, itu yang kita masukkan sebagai input. Ya, input termasuk juga informasi produk. Lalu di sini yang ketika ada input maka ada proses. Di sini ada proses teknologi. Kalau kita bicara proses teknologi, maka kita bicara juga mengenai apa-apa yang sudah kita pelajari dalam proses-proses manufacture. Ada bubut, milling, machining dan sebagainya, itu ya. Ada di dalamnya. Lalu berikutnya hasil keluarnya adalah kita keluarkan produk itu kepada pasar. Jadi kalau namanya keluarkan kepada pasar, itu tergantung daripada geographical distribution. Jadi tergantung daripada konsumer kita potensialnya seperti apa di dalamnya. Jadi dia akan disebarkan ke dalam. Dengan batasan-batasannya, constraint di sini ada dari sisi sosial, keberterimaan pabrik tersebut, secara legal sisi hukum, secara politik. Jadi jangan berpikir bahwa memang politik itu pasti dekat sekali hubungan dengan pendirian suatu instalasi pabrik. Itu ya. Nah, di sini nanti juga akan muncul sebenarnya biaya-biaya. Ada 3 di sini biaya-biaya yang muncul. Itu ada biaya input, proses, dan distribusi. Yang kita bagi di sini ada ongkos itu ada 3 sebenarnya. Ada ongkos mengenai ongkos input. Ongkos perencanaan dari pabrik itu ada 3 secara garis besar. Pertama adalah ongkos untuk mendapatkan input produksi. Di sini terdiri dari ada ongkos material, ongkos tenaga kerja, ongkos energi, dan ongkos-ongkos lainnya. Jadi semua ongkos itu harus kita pertimbangkan, termasuk juga ongkos servis konsultasi atau ongkos perancangan di dalamnya juga masuk. Itu ya, harus dimasukkan ke dalamnya. Lalu yang berikutnya ada ongkos pengerjaan input produksi dengan teknologi gitu ya. Jadi misalnya ongkos termasuk di dalamnya ongkos overhead. Jadi ongkos-ongkos yang memang muncul ketika kita melakukan proses produksi. Baru yang ketiga ada ongkos distribusi, yaitu ongkos pengiriman. Jadi kalau namanya ongkos pengiriman pun harus dimasukkan dalam, termasuk misalnya apakah nantinya kita akan menggunakan gudang atau misalnya kita menyewa truk atau kita membeli truk dan sebagainya. Pertimbangan-pertimbangan hal tersebut bisa misalnya kita umumnya kita harus menggunakan analisis ekonomi. Nah, ini komponen bagaimana sih sebenarnya menghubungkan antara komponen-komponen pemilihan lokasi pabrik tersebut. Jadi kalau kita perhatikan di sini elemen-elemen yang muncul itu ada 6. Yaitu ada analisis lingkungan, lokasi fasilitas, artinya lokasi pabriknya. Yang ketiga ada demand forecasting. Jadi kalau kita bagaimana tahu sebenarnya kebutuhan konsumen itu berdasarkan pada peramalan kebutuhan dari demand forecasting. Lalu berikutnya ada facility layout. Jadi kalau setelah kita memilih lokasi, maka yang berikutnya kita lakukan adalah memilih tata letak fasilitas tersebut, tata pabriknya. Yang terakhir adalah product design. Jadi sebenarnya kalau itu saling berhubungan. Kalau kita lihat hubungannya di sini seperti ini. Jadi sebenarnya antara facility location, demand forecasting, facility layout, product design, and formulasi itu dimasukkan ke dalam proses desainnya itu sendiri. Kita gabungkan di dalamnya. Nah, hubungannya seperti apa? Jadi kalau seperti ini, jadi dari product design kita merencanakan proses. Karena kita tahu bersama bahwa perencanaan proses ini nantinya yang akan menentukan layout dari fasilitas tersebut. Nah, terakhir, sebenarnya bagaimana sih algoritma dalam menentukan lokasi pabrik? Sebenarnya ada salah satu metode yang umumnya digunakan dan cukup efektif dan efisien dalam penggunaannya.
Kalau kita bicara ini adalah metode yang dinamakan sebagai yang dikemukakan oleh Brown and Gibson. Secara umum, Brown and Gibson itu mempertimbangkan dua hal, yaitu faktor sosial dan faktor ekonomi. Jadi artinya apa? Dari faktor Brown and Gibson ini sendiri, bahwa faktor teknik itu sudah dipastikan aman kondisinya. Lalu algoritmanya seperti apa? Yang tahapan 1 itu berarti dia eliminasi lokasi yang jelas tak memenuhi syarat. Jadi artinya dari awal, jangan memilih lokasi yang memang tidak memenuhi syarat. Itu udah jelas. Nomor 1 algoritmanya adalah dia jangan sampai yang tidak memenuhi syarat. Lalu yang kedua, tentukan ukuran faktor objektif pada setiap lokasi. Kalau faktor objektif artinya nanti ada 2. Di sini yang muncul adalah ongkos dan juga nanti juga digabungkan juga dengan faktor faktor ongkos kalau kita bicara mengenai faktor objektif. Lalu berikutnya yang dimasukkan adalah faktor subjektif, faktor ekonomi. Lalu metode pendekatan yang dianggap paling efektif dalam pemilihan lokasi itu adalah yang dikemukakan oleh Brown and Gibson. Dalam metode Brown and Gibson ini, yang digunakan ada 2 hal, yaitu faktor objektif dan faktor subjektif. Faktor objektif di sini adalah faktor secara ekonomi, kita bicara mengenai ongkos. Lalu berikutnya ada faktor subjektif, yaitu faktor mengenai sosial. Faktor sosial di sini yang dimaksud misalnya contoh adalah dekatnya dia dengan fasilitas kesehatan misalnya. Itu dimasukkan ke dalam situ. Lalu bagaimana sebenarnya metode Brown and Gibson? Jadi Brown and Gibson itu mengungkapkan bahwa tahapan 1 yang dilakukan adalah eliminasi lokasi yang sudah jelas-jelas tidak memenuhi persyaratan. Jadi kita tidak perlu memilih lokasi-lokasi yang terlalu banyak. Sebenarnya kita sudah mengerucutkan itu semenjak awal. Lalu bagaimana berikutnya dilakukan adalah tentukan ukuran faktor objektif pada setiap lokasi secara ongkos. Yang digabungkan nanti di tahapan ketiga pada setiap lokasi, maka digabungkan 2 hal tersebut, lalu dibuat secara kuantitatif, digabungkan hingga nanti terpilih lokasi yang memang memenuhi 2 syarat, yaitu faktor ekonomi dan faktor sosial. Oke, baik, dari hasil pemaparan yang telah dikemukakan tadi, mungkin ada dari rekan-rekan sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan. Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Tadi kan Bapak sudah memaparkan beberapa faktor penentuan lokasi pabrik. Mungkin di suatu lokasi yang kita pilih itu tidak semua faktor tersebut dapat terpenuhi. Mungkin disebabkan oleh misalnya adanya masyarakat yang kurang suka dengan adanya pabrik di lokasi tersebut dan lain hal. Nah, dari faktor yang Bapak sebutkan tadi, apakah ada faktor yang lebih dominan dalam penentuan lokasi pabrik tersebut? Baik. Kita menggunakan metode Brown and Gibson sebenarnya. Maka nanti ketika kita menentukan faktor pabrik itu, pertama yang harus kita lakukan adalah mendata secara keseluruhan faktor-faktor yang mungkin akan dominan di situ. Jadi artinya tidak perlu semua sebenarnya dimasukkan. Maka setelah itu dimasukkan faktor-faktor tadi, maka yang kita lakukan berikutnya adalah memasukkan misalnya faktor ongkos. Kita udah tahu faktor ongkos termasuk di dalamnya itu faktor ongkos produksi, misalnya pajak dan seterusnya kita masukkan di dalam sana. Nanti kita urutkan dia berdasarkan Berdasarkan ongkosnya, tingkatan ongkosnya berapa. Lalu faktor sosial dimasukkan di dalamnya. Maka dari situ bisa membobotkan itu bisa berbeda-beda. Bisa saja faktor secara ekonominya lebih tinggi atau faktor sosialnya bisa lebih tinggi. Tergantung daripada kondisi. Jadi masih tetap sebenarnya ada faktor subjektifnya di dalam sana. Itu ya. Karena kita ini mengkuantisasikan sebenarnya mempermudah ketika kita memperbaiki lokasi. Walaupun ya kita punya acuan sebenarnya nantinya. Lalu sebenarnya kalau faktor dominan itu bisa dikatakan berbeda-beda setiap tempatnya. Jadi tidak pernah ada satu hal yang sama di setiap tempatnya. Perkuliahan perencanaan pabrik ini akan dilaksanakan dalam waktu 14 minggu. Dengan nantinya 2 minggu terpisah untuk UTS dan UAS. Secara keseluruhan, minggu pertama kita akan mempelajari mengenai bab 1 pendahuluan perencanaan pabrik, di mana di situ terdiri dari perancangan fasilitas manufaktur. Yang kedua, tujuan perancangan fasilitas manufaktur. Yang ketiga, prosedur perancangan fasilitas manufaktur. Dan yang keempat, simulasi fasilitas manufaktur. Itu di minggu pertama. Pada minggu kedua kita akan pelajari bab 2, yaitu mengenai penentuan lokasi pabrik. Yang diisinya di dalamnya ada informasi pemasaran. Yang kedua, informasi produk. Lalu untuk minggu ketiga, kita akan mempelajari mengenai informasi kembali untuk
penentuan lokasi, yaitu informasi aturan manajemen, dan yang berikutnya adalah analisis Brown-Gibson. Lalu untuk minggu ketiga, minggu keempat, kita mempelajari mengenai studi waktu dan perencanaan pabrik. Yang isinya, yang pertama mengenai standar waktu, dan yang kedua mengenai kegunaan studi waktu. Pada minggu kelima, kita kembali mempelajari mengenai studi waktu, time study, dengan isinya yang pertama mengenai teknik studi waktu, dan yang keempat prosedur studi waktu. Lalu ini minggu ke-6, kita akan masuk mengenai perancangan proses, yang isinya mengenai penentuan jalur produksi, dan yang berikutnya mengenai perhitungan kebutuhan mesin. Lalu minggu terakhir sebelum UTS, pada minggu ke-7, mengenai perancangan proses, isinya mengenai analisis proses produksi dan pengepakan. Dan yang keempat mengenai perhitungan efisiensi jalur produksi. Setelah UTS di minggu ke-8, kita akan pelajari bab 5 mengenai analisis aliran. Yang isinya mengenai 1, diagram proses, dan yang kedua ada mengenai total plan flow. Lalu kita akan pelajari kembali analisis aliran pada minggu ke-9, mengenai sama masih tentang total plan flow, dan terakhir adalah computer aided flow design. Lalu setelah itu minggu ke-9, kita masih mengulang materi tersebut mengenai total plan flow dan computer aided flow design, karena ini materi yang cukup intens sehingga memerlukan waktu lebih panjang. Dan yang ke-10, analisis hubungan aktivitas. Jadi kita masuki bab ke-6, yang isinya mengenai diagram hubungan antara aktivitas, dan yang kedua mengenai diagram blok non-dimensional. Lalu kita masuk ke bab 11, kita akan mulai mempelajari mengenai perancangan stasiun kerja. Jadi kita sudah mulai menghitung kebutuhan ruang kerja, dan yang berikutnya ada mengenai ergonomi secara singkat. Lalu kita masuk ke minggu ke-12, masih mengenai kebutuhan ruang kerja. Yang pertama kita mengulang kembali mengenai masalah ergonomi. Dan yang terakhir adalah penentuan ruangnya. Lalu minggu ke-13, kebutuhan ruang peralatan pendukung. Jadi tidak hanya peralatan utama namun juga peralatan pendukung. Akan dilaksanakan dalam 2 minggu, yaitu minggu ke-13 dan ke-14. Ketika di minggu ke-13 kita mempelajari mengenai penerimaan dan pengiriman. Dan yang kedua mengenai penyimpanan. Terakhir, di minggu terakhir sebelum UAS, minggu ke-14, yang diperlukan adalah kebutuhan ruang peralatan mendukung, yaitu ada ruang peralatan, dan yang terakhir adalah mengenai utilities. Sistem penilaian pada mata kuliah perencanaan pabrik. Ada 3 komponen penilaian. Yang pertama, ada tugas. Tugas pada mata kuliah ini terdiri atas tugas harian dan tugas besar. Tugas harian berupa pengerjaan, tinjauan ulang yang dikumpulkan setelah suatu bab selesai diajarkan. Sedangkan tugas besar berupa penyusunan dan presentasi makalah perencanaan pabrik. Bobot dari tugas ini sendiri ditotalkan adalah 50%. Komponen penilaian kedua adalah ujian tengah semester. Ujian tengah semester itu merupakan review dari minggu ke-1 dan sampai dengan minggu ke-7. Dengan total maksimal bobot penilaian adalah 20%. Dan yang terakhir ada ujian akhir semester yang merupakan tinjauan dari minggu ke-8 sampai dengan minggu ke-14 dengan bobot maksimal penilaian adalah 30%. Demikianlah video singkat mengenai rencana proses pembelajaran dan proses pembelajaran pada mata kuliah 21 PM 3010 perencanaan pabrik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.